tumbuh kembang fetus di dalam kandungan. Fertilisasi terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Untuk mengalami proses konsepsi atau fertilisasi, ikutilah proses pertumbuhan dan perkembangan sebuah sel telur menjadi nidija. Ovulasi: setiap bulan sebuah sel yang matang dilepaskan oleh salah satu di antara kedua ovarium. Proses ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Perjalanan dalam tuba Fallopi: setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba Fallopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Perjalanan sperma melalui ejakulasi dikeluarkan 40 sampai 150 juta sperma setelah berada dengan cepat menuju tuba Fallopi untuk membuahi sel telur, dan dengan cara cepat sperma mencapai sel telur dalam waktu 30 menit. Sperma dapat bertahan hidup selama 48 sampai 72 jam. Jumlah sperma yang dapat dekat sel telur hanya berjumlah ratusan saja akibat adanya penghalang yang berada di dalam saluran reproduksi wanita. Sperma mengadakan penetrasi terhadap sel telur. Bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi. Proses fertilisasi memerlukan waktu sekitar 24 jam. Setelah proses fertilisasi terjadi perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah sebuah penetrasi oleh sperma lain. Saat penetrasi, proses genetik telah berlangsung sempurna termasuk dalam hal jenis kelamin nidija. Fertilisasi pada saat koitus antara pria dan wanita dengan ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina, wanita akan dilepaskan cairan yang berisi sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Jika senggama terjadi pada masa ovulasi, masa subur wanita, maka kemungkinan sperma akan bertemu dengan ovum yang disebut sebagai pembuahan atau fertilisasi. Proses pembuahan terjadi dalam tuba Fallopi, umumnya di daerah ampula atau infundibulum. Ovum yang dilepaskan saat ovulasi dikelilingi oleh zona pellucida yang di luarnya adalah sel bentuk corona radiata. Setelah terjadi pembuahan, zona pellucida mengalami perubahan sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma yang lain. Proses terjadinya fertilisasi pada ovidum. Sperma masuk ke vagina menuju ovidum dan fertilisasi, kemudian menuju zona pellucida serta radiata menuju ovum, badan polar, sperma menuju badan polar sampai ke zigot. Pembelahan sel-sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat, bertumbuh dalam pars ampularis tuba Fallopi menjadi beberapa sel atau stadium morula. Morula meninggalkan tuba Fallopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilisasi stadium blastula. Kadang-kadang oleh karena sebab tertentu, sel telur yang telah mengalami fertilisasi tetap berada di dalam tuba Fallopi sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa ibu yang kehamilan ektopik. Implantasi: setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel-sel telur terus membelah diri. Implantasi atau nidasi kontak antara zigot stadium Blatokista dengan dinding rahim akan menimbulkan berbagai reaksi seluler sehingga sel trofoblast dapat menempel dan mengadakan infiltrasi pada lapisan epitel endometrium uterus. Tahap ini disebut sebagai implantasi atau nidasi yang terjadi kurang lebih 6 hari setelah konsepsi. Apabila sudah terjadi implantasi atau nidasi, maka baru dikatakan terjadi kehamilan. Hari ke-4 inti Blatokista telah sampai pada permukaan stoma endometrium. Hari ke-6 Blatokista mulai masuk ke dalam stoma endometrium. Hari ke-10 Blatokista telah terbenam seluruhnya ke dalam stroma endometrium sehingga tahap implantasi atau nidasi berakhir. Selaput janin terdiri atas korion, amnion, kantung kuning telur, allantois. Bagian korion villi tetap berkembang yang kelak akan menjadi plasenta. Plasenta selain terdiri dari komponen janin juga terdiri dari komponen maternal yang disebut decidua basalis. Tahapan pembelahan zigot hasil fertilisasi dalam perjalanan ke uterus untuk proses implantasi. Dari fertilisasi sampai ke pembelahan zigot, kemudian ke morula, dan kemudian blastol masa sel bagian dalam. Hormon kehamilan HCG, human chorionic gonadotropin, adalah hormon yang berada dalam darah dalam waktu beberapa minggu pasca konsepsi. HCG merupakan hormon yang dapat dideteksi dalam darah atau air seni setelah beberapa minggu. HCG diproduksi oleh sel-sel pembentuk plasenta. Plasenta pada kurang lebih minggu ke-16 seluruh kantong rahim telah ditutupi oleh villi
choriolis setelah kantung membesar, fili di seberang janin. Daerah desidua capsularis terjepit mengalami degenerasi sehingga menjadi halus atau chorion halus. Fili di desidua basalis berkembang dengan cepat membentuk plasenta atau placenta pars fetalis. Fungsi plasenta di sini yang pertama nutrisi, alat yang menyalurkan makanan dari ibu ke janin. Yang kedua ekresi, alat yang menyalurkan hasil metabolis dari janin ke ibu. Yang ketiga respirasi, menyalurkan O2 dari ibu ke janin. Dan yang keempat alat pembentuk hormon atau endokrin. Yang kelima alat penyalur antibodi dari ibu ke janin. Sampai imunologi, farmakologi. Yang keenam farmakologi, menyalurkan obat yang dibutuhkan janin dari sang ibu. Cairan amnion, air ketuban. Rongga yang diliputi selaput janin disebut sebagai rongga amnion. Di dalam ruangan ini terdapat cairan amnion, air ketuban, fal air ketuban. Cairan amnion normalnya berwarna putih agak keruh, mempunyai bau yang khas agak amis dan manis, mempunyai berat jenis 1008 yang seiring dengan tuanya kehamilan akan menurun dari 1000,025 menjadi 1000,010. Asal dari cairan amnion belum diketahui dengan pasti dan masih membutuhkan penelitian lebih dan lanjut. Diduga cairan ini berasal dari lapisan amnion, sementara teori lain menyebutkan berasal dari plasenta. Cairan amnion merupakan salah satu sistem komunikasi antara janin dan ibu. Fungsi cairan amnion yang pertama melindungi janin dari trauma, yang kedua tempat perkembangan muskuloskeletal janin, yang ketiga menjaga suhu tubuh janin, yang keempat meratakan tekanan uterus pada partus, yang kelima membersihkan jalan lahir sehingga bayi kurang mengalami infeksi, yang keenam menjaga perkembangan dan pertumbuhan normal dari paru-paru dan traktus gastrointestinalis. Selanjutnya pengukuran cairan amnion. Untuk melihat adanya risiko kematian janin, ultrasonografi telah digunakan dalam mengukur jumlah cairan amnion seperti indeks cairan amnion, kantong vertikal terbesar, dan pengukuran biofisik profil. Volume cairan amnion pada saat ateram berkisar antara 1000 sampai 1500 ml. Perkembangan janin setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lainnya menjadi mudigah. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi mulai terjadi pembentukan otak, sumsum tulang belakang, dan jantung. Sekitar minggu ke-5 sudah terjadi detak jantung janin. Tali pusat terlihat setelah minggu ke-7. Mudigah disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar 2 sampai 5 cm. Persalinan ateram terjadi pada kehamilan 40 minggu. Perkembangan janin pada kehamilan 4 minggu sudah mulai terlihat struktur yang akan membentuk muka dan leher. Terjadi perkembangan pembentukan jantung dan pembuluh darah, terjadi pembentukan paru lambung dan hepar. Umumnya tes kehamilan sudah positif. Perkembangan janin pada kehamilan 8 minggu, ukuran mencapai seukuran buah anggur, diameter sekitar 2-5 cm. Telah terjadi pembentukan kelopak mata, telinga, kadang-kadang terlihat adanya pangkal hidung, tunggai, dan lengan sudah terbentuk secara lengkap. Jari-jari sudah semakin panjang dan terpisah satu sama lain. Perkembangan janin pada kehamilan 12 minggu, panjang janin sekitar 5 cm, mulai melihat gerakan janin raya mulai dapat diraba. Perabaan dinding perut dengan alat khusus sudah dapat didengar, detak jantung janin, alat kelamin sudah mulai jelas. Perkembangan janin pada kehamilan 16 minggu, panjang janin sekitar 11-12 cm dan berat sekitar 250 gram, rahim teraba sekitar pertengahan simfisis. Pusat mata sudah dapat berkedip dan proses pembentukan jantung dan pembuluh darah sudah sempurna. Jari-jari tangan sudah memiliki sidik jari. Perkembangan janin pada kehamilan 20 minggu, panjang sekitar 25 cm dan berat sekitar 450 gram. Tinggi rahim sekitar pusar, janin sudah dapat mengisap ibu jari, menyeringai terasa gerakan janin. Pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi umumnya dilakukan pada kehamilan 20 minggu. Dokter mengamati keadaan dan lokasi plasenta, mengamati tingkat pertumbuhan janin dan rahim, dapat melihat gerakan jantung. Gerakan janin umumnya sudah dapat dilihat jenis kelamin. Perkembangan janin pada kehamilan 24 minggu, berat janin sekitar 650
gram memberikan respon terhadap suara gerakan. Seringkali dapat dirasakan adanya gerakan-gerakan janin. Dapat merasakan gerakan naik atau turun oleh karena organ Fehling yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan janin pada kehamilan 24 minggu, berat janin sekitar 600 gram memberikan kehamilan 28 minggu, berat janin sekitar 1 kg umumnya sudah berada pada posisinya. Kesempatan hidup cukup besar bila terpaksa harus dilahirkan sebagai prematur. Waspada terhadap gejala persalinan preterm. Perkembangan pada kehamilan 32 minggu, berat janin sekitar 2 kg. Kulit sudah tidak terlampau keriput oleh karena sudah mulai terjadi pembentukan lemak di bawah kulit persiapkan laktasi.